Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan sudah menolong kami dari pagi hingga malam ini. Dalam segala tugas, tanggung jawab, dan aktivitas yang kami lakukan, Tuhan sudah menyertai dan menuntun kami. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, lembutkanlah untuk kami dapat mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-17. Saya akan membaca Kejadian 17 ayat 17 sampai 19. Tertulis demikian. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan-Mu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara dikasih Tuhan, kecenderungan kebanyakan orang saat dalam masalah adalah ingin cepat dapat solusi yang instan. Dalam konteks tertentu, solusi cepat memang diperlukan, tapi dalam konteks yang lain, kita justru perlu sabar untuk mendapatkan solusi. Solusi instan seringkali justru menjadi penyebab masalah baru, karena solusi itu biasanya diambil berlandaskan pada keterburu-buruan dan sikap yang emosional, tidak matang serta tidak konsisten pada prinsip. Ketika kita ada dalam masalah yang butuh solusi, setidaknya dua hal perlu kita lakukan. Pertama adalah jangan cepat-cepat mencari solusi yang gampang, tapi pikirkan dan renungkan dengan baik bagaimana proses yang sudah kita lalui sehingga kita sampai pada masalah itu. Dan kedua, cari tahu hal-hal apa saja yang perlu kita ubah dalam hidup kita, karena seringkali masalah itu berhubungan dengan sikap kita yang perlu untuk diubah. Kita baca dalam ayat-ayat ini, Tuhan sedang berbicara dengan Abraham tentang keturunannya yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham dan Sarah. Dan ada satu hal yang mungkin mencengangkan bagi kita, karena ternyata Abraham tertawa terhadap janji Tuhan. Bagaimana mungkin seorang yang disebut sebagai bapa orang beriman menertawai janji Tuhan? Tapi inilah yang terjadi pada Abraham. Dalam perjalanan hidupnya sebagai manusia biasa, iman Abraham juga naik turun, dan Abraham juga gagal dalam mempercayai janji Tuhan. Ia mengambil solusi instan atas masalah yang ia hadapi bersama Sarah istrinya. Bukannya menunggu penggenapan janji Tuhan, Abraham malah mencari solusi sendiri yang begitu mudah kelihatannya. Ia mengambil Hagar dan mendapatkan keturunan dari Hagar. Tapi yang luar biasanya di sini, saudara, meskipun Abraham gagal dan tidak setia, namun Tuhan itu begitu setia dan tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Tuhan kembali datang dan meneguhkan hati Abraham, membangkitkan imannya kembali, serta mengingatkan bahwa Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang harus dinamai Ishak. Dan kepada anak itu, Tuhan mengikat perjanjiannya. Kelihatannya solusi yang Abraham dapatkan melalui Hagar sudah menjadi solusi yang terbaik bagi Abraham. Dan nampaknya Abraham sudah tidak lagi berharap pada pertolongan Tuhan yang ajaib. Baginya ia sudah dapat keturunan dan itu sudah cukup.
Tapi kita perhatikan, solusi instan dari Abraham itu bukanlah solusi yang dari Tuhan. Dan apa yang Abraham lakukan bukan atas persetujuan Tuhan. Itu adalah hasil dari pikiran Sarah dan Abraham. Solusi dari Tuhan tidak sama dengan solusi dari kita seringkali. Rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Solusi dari Tuhan itu yang terbaik, berkualitas dan sangat mulia. Seandainya solusi Abraham merupakan yang terbaik, maka kita dapat mempertanyakan, di manakah janji Tuhan? Di manakah kuasa Tuhan? Kalau saja Ismail menjadi solusi buat Abraham dan Sarah, maka kita pun yang hidup sekarang ini dapat mempertanyakan akan janji-janji firman Tuhan. Kita punya landasan yang pasti untuk meragukan Tuhan dan kuasanya. Tapi fakta kebenarannya tidaklah demikian. Ismail bukanlah solusi yang Tuhan janjikan. Solusi yang Tuhan janjikan adalah dari Sarah. Dan ini walaupun kelihatan sulit, tapi tidaklah sulit bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan melalui ayat-ayat ini adalah percayalah pada janji firman Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan berkuasa untuk mengerjakan janjinya. Jangan bersandar pada pikiran kita sendiri. Dan jangan membiasakan untuk mencari solusi instan menurut logika kita. Tapi sabarlah dalam penantian akan kuasa Tuhan untuk bekerja. Jangan biarkan kita masuk dalam masalah yang baru. Nantikanlah solusi yang terbaik dari Tuhan. Tuhan sanggup untuk mengerjakan perkara-perkara besar dan hal-hal yang mustahil dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengandung janji, memberikan kami kekuatan, sukacita dan pengharapan. Di dalam Tuhan kami memiliki solusi yang terbaik. Ampuni kami yang seringkali cepat-cepat ingin mendapatkan jalan keluar, sehingga kami mengambil langkah-langkah menurut pikiran kami sendiri. Kami lupa akan janji Tuhan. Kami tidak sabar untuk menantikan Tuhan bekerja, dan kami mengambil keputusan yang pada akhirnya membawa kami pada masalah-masalah yang baru. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Teguhkan hati kami untuk selalu percaya, berharap kepadamu, karena solusi yang dari Tuhan adalah solusi yang terbaik. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan bekerja, menyembuhkan, memberikan jalan keluar. Ada kemenangan, ada sukacita, ada mujizat yang kami alami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.